Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, laga ini akan menjadi pembuktian buat pasukan Sintayong karena di atas kertas mereka sama sekali tidak diunggulkan. Banyak yang memprediksi kalau Australia yang kalah di laga pembuka akan menang mudah di Gelora Bung Karno nanti. Sayangnya, sedari awal Sintayong bilang kalau anak asuhnya tidak akan pernah menyerah. Status non-unggulan tidak akan membuat mereka gentar menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. Seperti apa optimisme timnas yang ingin membungkam semua keraguan dalam laga melawan Australia nanti? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Timnas Indonesia tahun ini berhasil mengukir sejarah menjadi debutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sayangnya, status debutan ini menjadikan pasukan Garuda sebagai negara yang tidak diunggulkan. Sama seperti laga kontra Arab Saudi, Indonesia juga berada di posisi yang diremehkan dalam laga kontra Australia nanti. Ranking FIFA, rekor head-to-head, serta perbedaan kualitas pemain menjadi beberapa faktor yang disorot dalam laga Indonesia versus Australia nanti. Sejumlah faktor ini pula lah yang menempatkan Indonesia pada status tim non-unggulan. Sejumlah media bahkan memprediksi Australia akan menang mudah kendati berstatus sebagai tim tamu. Sebagai catatan, per narasi ini dibuat, Indonesia menempati ranking 132 FIFA. Sementara Australia berada jauh di atas pasukan Garuda yakni di ranking 24 dunia. Rekor head-to-head juga menyatakan bahwa pasukan Socceroos begitu dominan. Australia tercatat baru kalah satu kali melawan pasukan Merah Putih. Dua fakta itulah yang mendasari beberapa media menganggap remeh kualitas Indonesia dan menilai kalau Australia bakal menang mudah. Sportskida dan Sportsmall merupakan dua media yang menganggap Australia bakal meraih 3 poin sempurna di SUGBK. Dua media kenamaan ini bahkan memprediksi Socceroos tidak akan menemukan kesulitan berarti. Sportskida menilai rekor head-to-head dan kualitas pemain akan menguntungkan Australia. Maka dari itu media yang satu ini tidak ragu memprediksi Socceroos bakal menang 0-2. Sementara itu Sportsmall menggunakan tolak ukur yang kurang lebih sama dengan Sportskida. Hanya saja media yang satu ini menilai Australia bakal menang lebih besar yakni 0-3 di SUGBK. Perbedaan ranking yang jomplang antara Indonesia dengan Australia tentu merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan. Sintayong sebagai juru taktik skuad Garuda juga melihat hal ini sebagai ujian tersendiri. Dengan perbedaan peringkat yang begitu jauh, SCY menilai laga di SUGBK nanti tidak akan mudah. Kendati demikian bukan STY namanya kalau dia tidak optimis di setiap laga. Bagi pelatih asal Korea Selatan, ranking hanyalah angka. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menyebut anak asuhnya tidak akan menyerah. Indonesia bertekad menampilkan penampilan terbaiknya, terlepas perbedaan ranking yang begitu signifikan. Optimisme yang sama juga diungkapkan oleh Kapten baru Timnas Indonesia J. Itzes. Pemain yang kini akrab disapa dengan Bang J ini merasa terhormat bisa mengenakan ban kapten buat skuad Garuda, terkhusus laga kontra Australia. Bang J berjanji Indonesia akan menampilkan permainan terbaiknya dan akan membuat masyarakat Indonesia bangga. Seperti halnya laga kontra Arab Saudi, Timnas Indonesia mengusung semangat juang yang sama. Pernyataan Sintayong seakan menegaskan kalau pasukan Garuda tidak peduli apa yang media katakan. Hal yang paling penting adalah bagaimana tim fokus mempersiapkan hasil terbaik di hari pertandingan nanti. Sebagai negara yang notabene bukan negara sepak bola,
Dipandang remeh oleh berbagai media, agaknya sudah jadi makanan sehari-hari buat timnas Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia sendiri, tidak ada yang memperhitungkan Indonesia bakal sampai sejauh ini. Kemudian berkaca dari laga kontra Arab Saudi, tidak sedikit pula media yang memprediksi Indonesia bakal kena bantai di Jeddah. Hasilnya, Indonesia justru pulang dengan kepala tegak dari King Abdullah Sports City. Walau tidak bisa meraih 3 poin, permainan Indonesia paling tidak berhasil merepotkan Arab Saudi. Skor 1-1 dan raihan 1 angka sudah cukup menegaskan kalau status underdog bukanlah segalanya dalam sepak bola. Hasil laga kontra Arab Saudi nyatanya juga semakin membuka mata dunia akan kekuatan pasukan Sintayong. Banyak media di luar sana menyoroti bagaimana transformasi sepak bola Indonesia di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Indonesia yang dulu kerap jadi bulan-bulanan, bahkan ASEAN saja, kini telah menjadi sebuah kekuatan baru yang patut diwaspadai negara-negara kuat Asia. Media asal Amerika Serikat ESPN turut menyoroti betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Secara khusus, ESPN mengulas bagaimana persiapan Australia dan Indonesia menyongsong laga kedua grup C nanti. Media asal Amerika Serikat ini tiba-tiba memperingatkan Australia bahwa menang di SUGBK bukan perkara mudah. Lewat kekalahan di laga perdana kontra Bahrain, satu-satunya hasil yang diharapkan Australia kontra Indonesia praktis hanyalah kemenangan. Namun ESPN menyatakan Indonesia punya kekuatan yang membuat mereka sulit ditaklukkan. Sedikit saja Australia membuat kesalahan, maka bukan tidak mungkin 3 poin justru bakal menjadi milik Indonesia. Ketika beberapa media kenamaan memandang remeh kekuatan timnas Indonesia, laga Selasa malam bakal menjadi semacam pembuktian bagi anak asuh Sintayong. Status non-unggulan sama sekali tidak menyurutkan langkah skuad merah putih. Laga kontra Australia adalah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru sepak bola Asia. Sejumlah media mengabarkan bahwa sekitar 70.000 tiket yang dijual oleh PSSI telah ludes terjual. Ini artinya atensi masyarakat Indonesia terhadap laga kontra Australia begitu besar. Belum termasuk kegiatan nonton bareng di sejumlah lokasi yang menandakan bahwa STY dan anak asuhnya bakal mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Tentunya laga kontra Australia akan menjadi pembuktian kepada masyarakat Indonesia yang mulai haus akan pencapaian timnas di level dunia. Setelah menahan imbang Arab Saudi, harapannya Indonesia bakal meraih hasil maksimal kontra Australia. Momentum kekalahan tim tamu di laga pembuka bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk mengamankan 3 poin di SUGBK. Di laga sebelumnya, STY telah membuktikan kalau nama besar sekelas Roberto Mancini pun bisa dibuat frustasi dengan pemilihan taktik yang tepat. Sekarang STY ingin kembali membuktikan kalau Graham Arnold juga bisa dibikin pusing meladeni Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana pelatih asal Korea Selatan memilih taktik yang tepat untuk laga melawan Australia nanti. Selain menjadi pembuktian buat masyarakat sendiri, laga melawan Australia juga bisa menjadi pembuktian kepada mereka-mereka yang meremehkan Indonesia. Seperti halnya laga melawan Arab Saudi, Indonesia bertekad membungkam media-media yang memprediksi Itzas dan kolega bakal kalah telak. Ini adalah momen sempurna untuk membuktikan bahwa prediksi tidak bisa menggoyahkan semangat pasukan Garuda. STY dan pasukannya sudah bilang bahwa mereka butuh dukungan penuh masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebagai rakyat Indonesia, mari kita dukung timnas untuk bisa meraih hasil maksimal di laga kontra Australia. Meski kelihatannya tidak mudah, dengan permainan timnas yang jauh berkembang, setidaknya masih ada harapan untuk mencuri poin dari skuad berjuluk Socceroos. Media-media di luar sana sudah memprediksi seperti apa hasil akhir pertandingan Indonesia versus Australia. Lalu bagaimana dengan football lovers? Menurut kalian, hasil seperti apa yang akan didapat pasukan Sintayong di laga Selasa malam nanti? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar ya.